طيب بسم الله والحمد لله نواصل درسنا من كتاب زبدة الوصول على شرح ثلاثة الأصول. والآن نأتي إلى النقطة الثالثة من المقدمة الثانية، وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadallaha, dan dia mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Konsekuensi ketaatan kepada Rasul, kalau orang benar-benar taat kepada Rasul dan dia jujur dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah itu Maha Esa, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang setara dengannya. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Tidak boleh bagi orang yang mengikuti Muhammad, taat kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, untuk berloyalitas kepada siapa? Kepada man haddallaha wa rasulah. Mana man haddallaha wa rasulah? Baik, antum tafhamun. Lastum bihajati ila kitabati at-tarjamah. Alaysa kadzalikum? Maka orang seperti ini tidak boleh berloyalitas. Apa itu loyalitas? Cinta, ya, saling tolong menolong. Itu namanya loyalitas. Tidak boleh dia loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, meskipun musuh-musuh Allah itu adalah keluarga dekatnya, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Dalilnya mana? Wad-dalilu qauluhu ta'ala: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan. Maksudnya tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada apa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang benar, yang jujur keimanannya kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak mungkin dia mencintai, saling loyal dengan musuh-musuh Allah. Tidak mungkin. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum. Meskipun musuh-musuh Allah itu adalah bapaknya, kakeknya, ya, atau anaknya, atau saudaranya. Kalau dia musuh Allah, maka tidak mungkin dia loyal kepada mereka. Kenapa? Sebabnya apa? Karena mereka memusuhi Allah. Aw asyiratahum, meskipun itu keluarganya. Jangan anggap, wah ini keluargaku ini, atau wah bapakku ini, masa saya tidak loyal sama dia? Dia musuh Allah. Tidak boleh kita loyal sama dia. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Nah, orang-orang seperti ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak berloyalitas kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah, orang-orang inilah yang kata Allah, Allah telah menetapkan di dalam hati-hati mereka iman.
Inilah orang yang beriman sesungguhnya. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Nah, ini perhatikan. Kalau kita menegakkan prinsip-prinsip keimanan, nanti kalian pulang ke kampung, kemudian kalian praktekkan apa yang kalian pelajari di sini. Oh, begini kalau kita beriman. Ya, tidak boleh kita berbuat syirik, harus menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, harus menjauhi bid'ah dan pelakunya. Tidak boleh kita loyal sama orang-orang kafir. Tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Tidak boleh kita ikut-ikutan perayaan mereka. Ingat, pasti ada musuh. Pasti ada yang memusuhi kita, pasti. Pasti ada yang tidak suka sama kita, itu sudah pasti. Paham sampai di sini? Jangan kira kalian belajar, kemudian pulang, wah, sudah jadi ustadz, aman, tidak ada yang musuhi saya. Pasti ada musuhnya. Tidak mungkin tidak. Pasti ada yang tidak suka. Ini sudah kita bilang. Orang yang melakukan kebaikan, maka kalau ada orang yang melakukan kejahatan di dekatnya, maka mereka akan merasa terganggu. Kalau dia merasa terganggu, maka mereka akan mengganggu kita. Mereka akan berusaha melenyapkan kita. Perhatikan. Maka apa kata Allah? Wa ayyadahum biruhim min. Pasti Allah menolong mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Ini kalian ingat, ini harus diingat. Jangan dibilang, wah, orang-orang sudah tidak suka sama saya, orang-orang memusuhi saya, orang-orang mau mencelakakan saya. Ingat, wa ayyadahum apa? Biruhin min. Itu ingat itu. Paham? Nah, harus ada dalam hatinya, Allah pasti tolong saya. Harus ada dalam hatinya. Jangan sampai keimanan kalian pupus. Kalian lihat orang-orang sudah meninggalkan saya, orang-orang sudah tidak suka sama saya, orang-orang sudah memusuhi saya, mau mencelakai saya. Jangan. Ingat, meskipun kita sudah tidak punya teman, ingat, kita punya Allah. Jangan sekali-kali merasa sendiri. Innallaha ma'as sabirin. Kalau seperti itu, apa yang dibutuhkan? Sabar. Apa? Sabar. Sabar tidak mungkin kalau tidak ada iman. Itu perhatikan. Tidak bisa orang sabar kalau tidak ada iman. Bagaimana kita mau sabar kalau kita tidak yakin Allah menolong kita? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ini janji Allah kemudian. Yang pertama, apa janji Allah di sini yang pertama? Allah mantapkan iman dalam hatinya. Yang kedua, Allah pasti tolong dia. Yang ketiga, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha. Kekal dia. Ya, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir, kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Coba lihat orang-orang beriman. Allah mengakui mereka sebagai kelompoknya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kalau kelompok itu ada menang dan ada kalah, maka kelompok yang menang adalah pasti kelompoknya Allah. Itu ingat. 6. Kita masuk ke syarahnya, mudah-mudahan cukup waktu. Qauluhu ats-tsalitsah, perkataan Syekh, poin yang ketiga, ay al-mas'alatu ats-tsalitsatu mimma yajibu 'alaina ilmuhu. yakni persoalan ketiga yang wajib kita ilmui, yakni al-wala wal bara. Ingat, ini perkara yang agung. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, wal wala'u wal bara'u aslun 'azimun ja'at fihi an-nususul katsirah. Persoalan wala dan bara di dalam Islam ini persoalan yang agung yang banyak dimuat oleh nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Apa itu wala? Ya, wala itu dari kata ya cinta, ya, menolong, mengikuti, mendekati pada sesuatu. Itu namanya al-wala.
Itu asal kata al-wala dalam bahasa Arab. Hah? Mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu. Ya. Lawannya al-wala lawannya al-wali, jadi lawannya wali. Al-wala pelakunya namanya wali. Lawannya al-wali al-adu. Jadi lawannya al-wala musuh. Nah, dalam terminologi Islam, al-wala berarti mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan, perbuatan dan pelaku-pelakunya. Ya, mencintai apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ada perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka kita juga cinta, kita juga ridho. Ada perbuatan, perkataan yang diridhoi oleh Allah, kita juga ridho. Salat dicintai oleh Allah atau tidak? Maka kita cinta dengan salat. Juga mencintai pelakunya. Pelaku salat, kita cinta sama orang yang salat. Makanya tidak boleh cari gara-gara dengan orang yang suka salat. Ini orang salat, ini wajar. Harus dicintai. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Sehingga ciri-ciri wali Allah, di antara ciri-ciri wali Allah apa? Dia pasti mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Coba ulang. Nah, apa ciri-ciri wali Allah? Bagaimana kita tahu apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah? Bagaimana kita tahu? Mempelajari Islam. Mempelajari Al-Quran. Apa isinya itu Al-Quran? Jangan cuma dibaca. Kalau kita tidak belajar, ya bagaimana kita tahu? Ya, karena orang tidak belajar sehingga dia mengira apa yang dibenci oleh Allah itu disukai oleh Allah. Apa yang disukai oleh Allah dikira dibenci oleh Allah. Karena tidak punya ilmu. Ya, maka ciri-ciri wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian bara itu apa? Bara artinya berlepas diri, membersihkan diri dan menjauhi serta memusuhi. Apa yang dimusuhi? Apa yang dimusuhi? Yang dijauhi apa? Yang dibenci oleh Allah. Ini wajib. Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, kemarin ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Allah suka atau tidak? Nah, itu kelihatan itu. Orang-orang wali Allah itu kelihatan. Ketika ada orang-orang yang tidak membenci Natal dan Tahun Baru, ini bukan wali Allah. Kenapa? Karena dia tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Tidak membenci apa yang membuat Allah marah. Sementara wali Allah tadi ciri-cirinya apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ingat itu ya. Sampai mati ingat itu. Ditanamkan terus. Sehingga kita belajar. Oh ini Allah sukain. Kita suka. Oh ini Allah benciin. Kita benci. Ini akidah kaum muslimin. Al-wala wal-bara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum." Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman. Ini salah satu nas tentang wala dan bara. Janganlah kalian menjadikan orang-orang selain kalian, ini orang-orang selain orang Islam, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan, bitanah. Janganlah kalian menjadikan orang-orang selain Islam sebagai teman kepercayaan. Ini Allah yang bilang. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Kenapa? Mereka tidak berhenti untuk membuat kalian susah. Nah, apa di sini Nabi bilang ayat? Tidak boleh berteman dengan orang kafir. Sekarang, boleh tidak kita tolong orang kafir? Boleh enggak? Ada orang kafir jatuh dari motornya. Oh, sudah mati-mati ayam. Kita tolong atau tidak? Biar media itu. Orang kafir itu. Biar media mati. Coba kita nonton-nonton saja. Enggak boleh. Apa Nabi bilang Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wala
yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Hadis fi ayat surah. Nah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik dengan mereka. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dengan orang-orang kafir seperti ini. Boleh kita tolong, boleh kita bantu. Boleh kita berdagang sama dia, boleh berjual beli dengan dia. Yang tidak boleh dijadikan teman setia. Ya, ada orang Islam kita malah memilih dia. Akhirnya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa itu wali tadi? Teman setia, ya, saling mencintai. Kemudian apa lagi? Menjadikan mereka pemimpin, menjadikan mereka penolong. Ini tidak boleh. Ya, ba'duhum awliya'u ba'din. Karena mereka, ya, sesama mereka yang saling memimpin, saling menjadi teman. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman, sebagai penolong, sebagai pemimpin, dipilih jadi pemimpin, maka dia termasuk golongannya orang kafir. Ini Allah yang bilang. Ya. Fi ayat surah? Surah Al-Maidah ayat 51. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Siapa orang zalim di sini? Yang menjadikan orang kafir sebagai teman setia, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ini orang zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang mengejek-ejek agama kalian, orang-orang yang mempermainkan agama kalian. Janganlah kalian menjadikan mereka, orang-orang yang mengejek, menjadikan agama kalian sebagai permainan itu sebagai teman-teman, ya, dari kalangan ahlul kitab, ya, dan orang-orang kafir sebelum kalian. Jangan kalian jadikan mereka sebagai wali. Apa tadi itu wali? Penolong, teman sejati, pemimpin. Jangan dijadikan mereka seperti itu. Bertakwalah kalian kepada Allah kalau benar-benar kalian beriman. Ciri orang bertakwa adalah tidak berteman dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak, orang tua kalian, nenek moyang kalian, dan saudara-saudara kalian sebagai wali-wali kalian. Kalau mereka lebih memilih kekufuran dibanding keimanan. Ya. Diajak masuk Islam tidak mau. Makanya tidak boleh dijadikan wali. Pertanyaannya, boleh tidak kita taat sama orang tua kalau orang tua kita kafir? Boleh atau tidak? Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan mereka, orang tua kalian yang kafir itu, dengan baik di dunia. Jadi ini ingat, ada orang kafir, tetap kita tolong, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Kita bertetangga dengan mereka, perlakukan mereka sebagai tetangga yang baik. Tapi tidak boleh dijadikan teman setia. Tidak boleh dijadikan penolong, tidak boleh dijadikan pemimpin. Paham sampai sini bedanya? Batasannya paham? Sama dengan orang tua. Ya, mentang-mentang orang tuanya kafir kemudian ditinggalkan, tidak berbakti sama orang tua, ini tidak boleh. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Meskipun mereka kafir, ini orang tua kafir, apalagi kalau muslim. Tapi tidak boleh dijadikan mereka sebagai orang yang ngatur-ngatur kita dalam masalah agama, tidak boleh.
Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, inilah orang-orang yang zalim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakanlah, kalau orang tua kalian, ya, anak-anak keturunan kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut rugi, dan tempat-tempat tinggal kalian yang nyaman yang kalian sukai, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian sukai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah kehancuran. Ya, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Nah, ini ingat, tidak boleh kita mendahulukan orang tua kita, mendahulukan saudara kita, mendahulukan istri dan anak kita, keluarga kita, mendahulukan harta yang kita usahakan, mendahulukan bisnis kita yang kita takut kerugiannya, mendahulukan rumah-rumah kita di dalam hati kita dibanding Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Harus lebih dahulu Allah dan Rasulnya. Ya, posisi cinta yang paling tinggi dimiliki oleh Allah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian jihad di jalan Allah. Hati-hati. Kalau kita mendahulukan yang tadi dibanding Allah, Allah akan menghancurkan kita. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik ini? Yang mendahulukan dunia dibanding Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Wah, ini perhatikan bagaimana yang disebut dengan al-bara', berlepas diri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik. Pada siapa? Pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Ketika apa? Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri kepada kalian. Ini kaumnya ada bapaknya di situ, ada mamanya di situ, ada saudaranya di situ, ada sepupunya, ada keluarganya, kaumnya. Ya. Dia bilang, kami berlepas diri kepada kalian. Dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selamanya dengan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini kalau mereka tidak mau menyembah Allah, memilih Tuhan yang lain selain Allah, atau berbuat syirik. Apa itu syirik? Menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Dia datang sholat, dia berpuasa juga, tapi naik juga gunung macera-cera. Ini namanya perbuatan syirik. Menyembah Allah juga menyembah yang lain. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Kami mengingkari kalian, mengingkari perbuatan kalian menyembah selain Allah, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian, ya, dan kebencian selama-lamanya. Coba lihat. Di sini dalil harus kita membenci siapa? Orang musyrik dan pelaku perbuatan syirik dan pelaku-pelaku harus dibenci. Ini coba lihat contohnya. Sampai kapan kebencian kita? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja, barulah kami juga mencintai kalian. Maka ini batas. Kita mencintai mereka karena keimanan mereka, dan kita membenci mereka karena kekufuran mereka. Maka tidak boleh kita membenci orang beriman, tidak boleh mencintai orang kafir. Wa li anna muwalatu man haddallaha wa mudaratihi
tadullu ala anna ma fi qalbil insani minal imani billahi wa rasulihi dhaifun. Ya. Kalau ada orang yang berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, berbasa-basi dengan mereka, ini menunjukkan lemahnya iman di dalam hati mereka. Ada orang pergi ikut-ikutan Natalan, ya, ikut jaga-jaga gereja ketika Natal padahal bukan polisi. Nah, ini menunjukkan hati mereka iman mereka lemah. Ya. Lianna laisa minal aqli an yuhibbal insanu syai'an huwa aduun li mahbubihi. Tidak masuk akal ada orang mencintai apa yang memusuhi orang yang mencintainya. Kan ini Allah kita cinta, ngaku cinta Allah, ngaku cinta Nabi. Tapi Allah membenci Natalan, Allah membenci kesyirikan, kok malah dia berkasih sayang dengan mereka. Tukaran kata selamat, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada orang yang bunuh bapaknya, terus dibilang, wah temanku ini karena dia bunuh bapakku. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal, musuhnya bapaknya. Ada orang mengaku cinta Allah, tapi berkasih sayang dengan orang yang melakukan kesyirikan. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Wa muwalatul kuffari takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal. Bagaimana bentuk wala kepada orang kafir, bagaimana bentuk loyalitas kepada orang kafir, yakni membantu mereka, menolong mereka di atas kekufuran dan kesesatan mereka. Ini bentuk berkasih sayang dengan orang kafir. Ada orang melakukan kesyirikan, dia pergi jaga supaya tidak diganggu orang. Ini namanya membantu mereka, ya, dijaga gerejanya. Ini tidak boleh, ya. Meskipun juga tidak boleh kita mengganggu orang yang beribadah. Ingat, tidak boleh kita ganggu orang yang beribadah. Tidak boleh kita cela Tuhannya mereka, tidak boleh. Tapi juga tidak boleh kita bantu mereka dalam kekafiran mereka. Wa muwaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum. Dan berkasih sayang dengan orang kafir itu bagaimana? Yaitu melakukan sebab-sebab yang menyebabkan mereka bisa saling mencintai. Ada orang, wah Masya Allah kalau sama orang kafir, wah senyumnya bagus betul. Tapi kalau sama orang Islam, mukanya sangar sekali. Tidak begitu. Ya, kalau ada orang kafir dipuji-puji, ada orang kafir, ya dibantu. Supaya apa? Supaya orang kafir itu juga bantu kita. Kenapa kalian mengucapkan selamat Natal? Karena dia juga bilang selamat Lebaran, Ustaz. Ini namanya berkasih sayang, tidak boleh. Boleh atau tidak? Ayat lubuddahum bikulli tariq. Ya, mereka menginginkan mencari-cari kasih sayangnya orang kafir dengan segala cara. Supaya dia disayangi orang kafir, supaya orang kafir suka sama dia, maka dia melakukan segala macam cara untuk supaya disuka sama orang kafir. Ini namanya berkasih sayang dengan orang kafir. Wa hadza la syakka yunafil iman kullahu au kamalahu. Dan perbuatan seperti ini tidak diragukan lagi menafikan, mengingkari adanya iman atau mengingkari kesempurnaan iman. Orang yang seperti ini bisa jadi dia tidak punya iman, cuma pura-pura saja Islam, atau dia punya iman tapi tidak sempurna. Fal wajibu 'alal mu'mini mu'adatu man haddallaha wa rasulah. Wajib bagi seorang beriman untuk memusuhi orang-orang yang melawan Allah, yang memerangi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun mereka itu adalah kerabat yang paling dekat. Wa bughduhu wal bu'du anhu, membenci mereka dan menjauhi mereka. Walakin hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haq. Ingat, ini tadi kita bilang, meskipun kita membenci mereka, tidak boleh duduk-duduk dengan mereka karena bisa jadi kita terpengaruh dengan kekafiran mereka. Bukan berarti kita tidak boleh mendakwahi mereka. Tetap kita dakwahi, tetap kita ajak untuk memeluk Islam. Ya, paham sampai sini? Memusuhi mereka bukan berarti
mendatangkan kemudaratan bagi mereka, ya. Wah, ini orang Kristen ini harus kita bunuh. Oh, enggak boleh. Boleh enggak mengganggu orang Kristen yang tidak mengganggu kita? Enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya, mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kita. Kita cuma membela diri saja. Paham sampai sini? Enggak boleh cari-cari masalah dengan mereka, enggak boleh. Ya, kecuali mereka mau membunuh kita, barulah kita ya waqatiluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuh mereka. Kalau mereka perangi kita, kita kasih balasan. Tapi kalau tidak, maka kita harus apa? Menunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Nah, wallahu a'lam bissawab.